Sehingga ketika saya mendapati sebuah statement yang entah kapan disampaikan oleh Gus Baha itu dalam ceramahnya, sehingga di sini saya perlu untuk meluruskan dari statement yang beliau sampaikan di muka umum, di muka publik, untuk meluruskan kenapa Gus Baha itu bisa mengeluarkan sebuah statement yang ketika statement tersebut itu ditelusuri dari sisi sejarah Hadramut dan Yaman secara umum, ternyata itu tidak sesuai dengan fakta. Kemudian juga Wali Songo yang kemudian disebutkan sebagai keturunan dari Basyaiban. Itu pun juga tidak sesuai dengan fakta, bahkan di dalam karya-karyanya Ba'alawi sendiri. Tentu Gus Baha ya perlu untuk diluruskan, dan mudah-mudahan dengan referensi-referensi yang saya sebutkan, Gus Baha itu mau untuk kembali membuka-buka referensi-referensi yang saya sebutkan itu. Tidak lebih dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gus Aziz Jazuli kembali menerangkan motif dorongan dirinya yang mengkritik Gus Bahauddin karena Gus Baha menjelaskan tentang nasab Wali Songo, kemudian penamaan Hadramaut, Yaman, dan lain sebagainya. Menurut Gus Aziz Jazuli, kritikan itu semata-mata hanya didasarkan terhadap kecintaan kepada ilmu pengetahuan, bukan ada maksud kebencian atau yang lain-lain. Sebab kurun waktu 3 tahunan, polemik nasab Ba'alawi terus berdayung di ruang media sosial, tak menemukan titik penyelesaian. Maka selama itulah menurut Gus Aziz Jazuli, dia menghimpun seluruh literatur sejarah dan literatur ilmu nasab tentang Sada Ba'alawi dan Wali Songo, sehingga pemahaman Gus Aziz Jazuli terhadap nasab Ba'alawi tidak dapat diragukan lagi sesuai dengan kitab yang beliau baca dan beliau miliki. Kalau ada ustadz baca satu kitab saja kemudian mengatakan nasab Wali Songo berjalur kepada jalur Basyaiban, tentu ditentang langsung oleh Gus Aziz Jazuli, karena ustadz itu kurang komprehensif membaca literatur Wali Songo atau tentang nasab Sada Ba'alawi. Nah, ini setidaknya motif kenapa Gus Aziz Jazuli berani mengkritik Gus Baha dalam tanda kutip ilmu sejarah nasab Wali Songo dan Sada Ba'alawi. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak kembali penjelasan dari Gus Aziz Jazuli yang berani mengkritik Gus Baha. Mari kita simak dalam video berikut ini. Jadi sebenarnya motif saya sederhana. Jadi karena memang diawali dari kecintaan saya terhadap pengetahuan, kecintaan saya terhadap keilmuan, yang tentu dalam polemik nasab yang sudah berjalan sampai 3 tahun ini, itu ya setidaknya saya mendapatkan banyak referensi-referensi mengenai bagaimana kesejarahan Hadramut dan Yaman secara umum, dan wabil khusus itu kepada sejarah kaum Balawi. Nah, sehingga ketika saya mendapati sebuah statement yang entah kapan disampaikan oleh Gus Baha itu dalam ceramahnya, sehingga di sini saya perlu untuk meluruskan dari statement yang beliau sampaikan di muka umum, di muka publik. Nah, sebenarnya hanya itu saja motivasi saya untuk meluruskan kenapa Gus Baha itu bisa mengeluarkan sebuah statement yang ketika statement tersebut itu ditelusuri dari sisi sejarah Hadramut dan Yaman secara umum, ternyata itu tidak sesuai dengan fakta. Kemudian juga Wali Songo yang kemudian disebutkan sebagai keturunan dari Basyaiban. Itu pun juga tidak sesuai dengan fakta, bahkan di dalam karya-karyanya Ba'alawi sendiri. Kemudian mengenai penamaan Hadramut. Kemudian poin yang berikutnya itu adalah mengenai ziarah kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam, yang tentu ketika kita menelusuri referensi-referensi yang sudah pernah saya sebutkan, tentu Gus Baha ya perlu untuk diluruskan,
Dan mudah-mudahan dengan referensi-referensi yang saya sebutkan, Gus Baha itu mau untuk kembali membuka-buka referensi-referensi yang saya sebutkan itu. Tidak lebih dari itu. Jadi begitu Kang Mas. Hanya sekedar meneruskan dari sudut keilmuan. Jadi untuk kesejarahan dari Ahmad bin Isa itu sendiri itu baru muncul di kalangan Balawi. Artinya di buku-buku, di kitab-kitab sejarah yang mereka tulis menjelaskan akan kehijrahan dari Ahmad bin Isa. Yang pada tahun 317 itu disebutkan bagaimana kehijrahan Ahmad bin Isa dari Irak, kemudian menuju ke Haramain, kemudian menuju ke Hadramut bersama dengan dua saudaranya, yang ternyata ketika kita telusuri dari misalkan karya dari Abdullah bin As'ad Al-Yafi dalam kitab-kitabnya, di mana beliau ini adalah salah satu ulama dari Yaman yang menyebutkan dalam kitab Mir'atul Jinan itu dalam 10 jilid itu menyebutkan kejadian-kejadian tahun per tahun Hijriah. Sehingga ketika ditelusuri baik itu mulai dari tahun 317 bahkan sampai kepada tahun di mana penulisan kitab itu selesai tahun 750 kurang lebih, itu sama sekali tidak ada menyebutkan keluarga Balawi sedikit pun, jangankan Ahmad bin Isa, jangankan Faqihil Muqaddam, ya, satu nama pun dari mereka itu tidak ada. Nah, sehingga disitulah memang membuktikan bahwasanya kesejarahan dari Balawi yang sampai saat ini misalkan dibaca oleh Gus Baha ataupun kiai-kiai yang lainnya itu memang tidak memiliki faktanya, tidak dikonfirmasi oleh kitab-kitab yang lain. Begitu juga dengan kitab Tabaqat Fuqaha al-Yaman karya dari Ibnu Samurah al-Ja'di, itu pun juga tidak menyebutkan seorang tokoh pun, jangankan Ahmad bin Isa, seorang tokoh pun dari kalangan Balawi itu juga tidak disebutkan. Bahkan ketika menyebutkan Tarim, itu yang terkonfirmasi itu adalah Bani Akdar, kemudian Bafadol itu disebutkan, tapi sementara untuk tokoh Balawi itu tidak disebutkan sama sekali. Sehingga dari kitab-kitab itulah saya bisa menyebutkan bahwa untuk kesejarahan dari Ahmad bin Isa itu memang tidak pernah ada. Begitu. Beberapa waktu yang lalu saya podcast dengan Gus Aziz di kitab Ajharul Safaf ya, yang mengatakan bahwa makam Ahmad bin Isa itu dibangun itu abad 9 ya Gus ya. Oh betul. Baik. Nah, itu lebih tepatnya itu ada di dalam kitab. Oke. Siap. Jadi lebih tepatnya itu ada dalam kitab Fathur Rahim Rahman karya dari Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra, di mana di sana Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra Balawi itu menyebutkan walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi, di mana posisi atau lokasi makamnya Ahmad bin Isa pada waktu ini, yaitu pada abad ke-9 Hijriah, itu tidak diketahui. Nah, hanya warawaihul unsi fi arja'ihi faihah. Hanya saja aroma kewangian, keharuman yang ada di Husaisah itu begitu semerbak. Yushiru anna fihi ruhan zakiyatan salihah, yang menunjukkan bahwa di dalamnya itu terdapat roh yang suci, roh yang soleh. Sehingga kemudian diperkuat dengan ziarahnya Abdurrahman As-Saqaf, kemudian Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus yang menziarahi tempat tersebut. Sehingga dari situlah dimulai akan penunjukan makam dari Ahmad Al-Muhajir ini, Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Jadi keterangannya hanya seperti itu. Nah, dan ketika kita menelusuri kesejarahan dari Ahmad bin Isa itu kan tadi sudah memang tidak ditemukan, dan justru penunjukannya itu adalah melalui ronsen itu sendiri. Begitu. Jadi begitu, ya, Kang Mas. Secara gaib lah ya ronsen ini. Karena tidak semua orang tahu bahwa rongsen makam ini ada istilah baru nih, rongsen makam. Rongsen makam itu seseorang melihat makam, wah di sini adalah ruh seseorang, itu ruh suci atau ruh siapa gitu kan ya. Itu yang disebut istilah rongsen makam. Baik, jadi ketika Ahmad bin Isa abad 9 itu abad 45 gitu ya, 6, 7, 8 itu belum ada makam, dan di kitab yang disebutkan Gus Aziz
baru ketika itu ada makam dibangun Ahmad bin Isa yang sekarang diziarahi dan diyakini adalah makam Ahmad bin Isa. Begitu ya Gus ya, kitabnya ya, di dalam kitab yang tadi. Baik. Bahkan ada tambahan itu, Kang Yusuf. Ya, gimana ceritanya? Ini disebutkan di dalam kitab An-Nurus Safir fi Ahyanil Qarnil Ashir, karya dari Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Idrus. Di mana ketika pada tahun 944 ada seorang Habib yang bernama Syahabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron, di mana beliau itu pada suatu hari melewati Husaisah. Kemudian ada suatu keperluan ya, sehingga melewati Husaisah dan ziarah ke sana. Kemudian setelah ziarah itu kemudian ketika berziarah beliau itu pingsan. Dan ternyata di dalam pingsannya itu Habib Ahmad Syahabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini di dalam pingsannya itu bertanya kepada Ahmad Al-Muhajir, ini dalam pingsan ya, bertanya, "Wahai Imam, apakah ini benar kuburanmu?" Maka dijawab, "Iya benar, ini adalah kuburan saya." Jadi ini penguat begitu Kang Mas untuk menunjukkan akan kebenaran dari kuburan tersebut. Jadi melalui pertanyaan tetapi di dalam pingsan. Itu gimana istilahnya, saya rada ini belum menemukan istilah yang tepat. Iya. Itu kalau istilah Dr. Soleh itu miumisasi. Miumisasi itu biasanya bertanya kepada hal yang gaib, kemudian dengan perantaraan seseorang yang masih hidup. Itu miumisasi. Kemudian orang yang sudah wafat itu masuk ke ruhnya itu. Nah, ini wallahu alam ya, apakah ini karomah atau apa gitu ya, saya tidak tahu. Tetapi kembali lagi bahwa makam Ahmad bin Isa yang wafatnya Ahmad bin Isa di Tengarai wafat abad keberapa Gus? 4 apa 3? Abad keempat, 345 Hijriah Kang Mas. Oke. Abad keempat, kemudian makamnya dibangun di Yaman, yaitu Ahmad bin Isa itu di abad 9. Dan tadi dikatakan oleh Kiai Imad bahwa tidak ada sebetulnya kitab yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Satu lagi saya catatan Kiai Imad ini kan ya, bahwa Gus Baha diharapkan untuk membaca kitab Al-Ghaibah karya At-Tusi yang wafat tahun 460 Hijriah yang menyatakan Ahmad bin Isa ada di kota Madinah dan tidak ada satupun berita yang menyatakan ia keluar dari kota Madinah, apalagi berita tentang hijrahnya ke Yaman, tidak ada. Nah, ini bisa dikonfirmasi Gus, kitab Al-Ghaibah ini secara detail seperti apa? Bisa. Jadi sebenarnya kitab Al-Ghaibah karya dari Imam At-Tusi itu menjelaskan bagaimana keghaiban dari Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar begitu ya. Kemudian dalam kitab ini menyebutkan setiap riwayat-riwayat yang berisi tentang sanad-sanad, dan di salah satu dari sanad yang ada dalam kitab tersebut itu menyebutkan Ahmad bin Isa. Nah, hanya Ahmad bin Isa yang dimaksud tersebut itu bukanlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang diklaim oleh Balawi sebagai leluhurnya. Dan memang saat itu prediksi keberadaan dari Ahmad bin Isa itu sekitar tahun 250-an 240-an kurang lebih di tahun segitu keberadaannya. Kemudian untuk pertemuan antara Abul Hasan dengan Ahmad bin Isa itu ada di desa Surya, yaitu salah satu daerah yang ada di kota Madinah. Jadi hanya seperti itu saja yang bisa dapatkan informasi mengenai Ahmad bin Isa ya, karena memang untuk Ahmad bin Isa itu sendiri untuk kalangan ahli nasab itu tidak dikenal sebagai ulama. Tapi beliau dikenal sebagai seorang bisnismen ya, An-Nafat itu ahli atau bisnismen minyak. Sehingga untuk mencari bagaimana biografinya secara lengkap itu ya cukup kesulitan kita untuk mencarinya. Tetapi hanya itu yang bisa didapatkan mengenai biografi dari Ahmad bin Isa yang merupakan cicit dari Ali Al-Uraibi. Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqi bin Ali Al-Uraibi. Hanya itu saja, Kang Yusuf Marsya. Penjelasan dari Gus Aziz Jazuli yang barusan kita simak, beliau
yang berani mengkritik Gus Baha. Kalau dalam bahasanya Gus Aziz, meluruskan pemahaman Gus Baha pada wilayah-wilayah yang memang tidak didasarkan terhadap literatur yang komprehensif. Kalau bicara tentang nasab Sadaba Alawi dan Wali Songo sebagian, ini Gus Aziz Jazuli karena menjadi penggiat daripada timnya Kiai Imaduddin, maka kitab-kitab yang berkaitan dengan nasab Sadaba Alawi dan sebagian mungkin Wali Songo, beliau lebih banyak mengoleksi. Di samping memang menelusuri, juga meneliti langsung mengenai kutipan-kutipan, manuskrip barangkali. Maka ketika Gus Baha berbicara tentang nasab Wali Songo itu langsung ditentang. Dan beberapa kitab-kitab yang kemudian direkomendasikan oleh Gus Aziz Jazuli kepada Gus Baha itu diharapkan dapat dibaca langsung oleh Gus Baha mengenai nasab Wali Songo dan Sadaba Alawi atau Habaib Ba'alwi. Nah, itu saja teman-teman, silahkan kalau ada yang ingin dikomentari terkait dengan penjelasan dari Gus Aziz Jazuli yang berani mengkritik Gus Baha, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.